Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Miftahul Jannah, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita memasuki malam ke-19 Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan dan melimpahkan anugerah kesehatannya kepada kita, anugerah kesehatan kepada kita dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan aneka hal-hal yang positif, amal-amal solih yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini melanjutkan dari kajian kita di pagi hari tadi yang masih terkait dengan rangkaian ayat-ayat yang berbicara mengenai puasa. Kita sekarang masuk ke ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dikisahkan, diriwayatkan, riwayat itu kemudian dikutip oleh Imam Abul Fida Ibnu Katsir di dalam karya tafsir beliau yang berjudul Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau mengkisahkan, meriwayatkan sebab turunnya ayat ini atau yang disebut dengan sababun nuzul. Jadi kalau disebut sababun nuzul itu sebab satu peristiwa, kalau asbab itu bentuk jamak. Makanya kalau kitabnya, kalau di situ banyak ayat-ayatnya dan ada banyak asbabun nuzul, maka sebutannya asbabun nuzul. Kalau satu ya sababun nuzul. Pernah ada salah seorang Arabi, Arab Badui, itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyanya begini, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kami, apakah Tuhan kita itu yaitu Allah, itu dekat atau jauh? Kalau dekat, apakah kita cukup berbisik? Lalu kalau jauh, apakah kita kalau butuh sama Tuhan itu harus berteriak dengan sekencang-kencangnya karena jauh? Ini pertanyaan dari seorang Arab Badui. Rasulullah itu seringkali wahyu, apalagi yang ini yang disebut dengan sababun nuzul, itu turun ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Biasanya pertanyaan, kadang peristiwa. Banyak dalam Al-Quran tuh, seperti yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wah, itu para sahabat tanya tentang khamr, tentang judi, itu gimana? Lalu dijawab qul fihima dan seterusnya. Itsmun kabir wa manafi'u linnas. Yang lain juga banyak. Ada orang-orang, sekelompok orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah tentang ruh. Ya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Itu juga ditanyakan kepada Rasulullah. Ternyata jawabannya kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Oke, kita nggak bahas ruh ya. Kembali ke materi tadi. Setelah orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Nah, sekarang kita mulai masuk ke penjelasan ayat ini. Ayat ini adalah satu-satunya ayat yang di dalam ayat tersebut atau dalam ayat ini
Allah menyebutkan atau menyandarkan kepada dirinya itu sebanyak 7 kali. Kita lihat yang pertama. Wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku, lo ada ku itu berarti menyandarkan pada dirinya Allah, aku. Hamba-hambaku. Anni sudah 2, tentang aku. Fa inni, maka sesungguhnya aku, lo sudah 3. Qarib. Ujibu itu ada di situ, ada kata ganti aku. Ujibu, aku memenuhi atau aku mengijabahi. Berarti sudah berapa? 3. Ibadi, anni, fa inni, lalu ujibu. Berarti 4. Da'watad da'i idza da'ani, itu aslinya panjang ni. Cuman dalam qiraat kita itu terbaca pendek. Sehingga walaupun disambung ya tetap idza da'ani falyastajibuli. Ini berarti sudah 5. Idza da'ani falyastajibu li 6, wal yu'minu bi 7. La'allahum yarsyudun. Dari banyaknya penyandaran terhadap diri Allah, ini menunjukkan pelajaran yang paling penting adalah sesungguhnya dalam ayat ini Allah membuka diri, rahmatnya dibuka seluas-luasnya. Tapi ada kata kunci yang harus kita pahami. Jadi yang pertama dilihat dari penggunaan kata ganti yang disandarkan pada dirinya, yaitu pada Allah. Ini menunjukkan Allah membuka diri. Kan kemarin rangkaiannya itu adalah, kita kan sudah membahas puasa, itulah allakum tattaqun. Puasa tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung, disupport dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga ini untuk menghormati turunnya Al-Quran. Sekaligus untuk mengupgrade ketakwaan kita agar kita bisa memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, kalau sudah bisa, lalu puasa dilaksanakan, lalu ditunaikan, ada zakat dan lain sebagainya, infak, sedekah, termasuk kegiatan-kegiatan positif lainnya, qiyamul Ramadan, maka kemarin sudah kita bahas tadi pagi juga, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, kalau sudah melakukan itu, disinilah kemudian Allah membuka dirinya. Welcome. Kan begitu. Jadi ini ada urutan runtutan, ini harus kita pahami. Nah, jadi yang pertama, banyaknya penyandaran terhadap aku itu sampai sebanyak 7 kali. Itu satu-satunya ayat, dalam satu ayat itu satu-satunya ya di situ itu. Yang lain paling hanya 1, 2. Ini 7. Ini menunjukkan hal yang luar biasa. Lalu yang kedua, yang menunjukkan bahwa Allah betul-betul welcome bagi orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang positif tadi, yang sudah disebutkan tadi. Kita lihat. Biasanya kalau saya umpamanya, kita ambil contoh, Mas Habib, nanti kalau ada yang nanyain tentang saya, tolong sampein jawab. Kan ada katakan, kan begitu, tolong sampein jawab begini. Di ayat-ayat yang lain, ketika bentuknya adalah yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, itu ada kulnya. Kul itu menunjukkan, ini loh jawaban. Kul, katakanlah Muhammad, gini loh jawabannya. Itu ada kulnya. Berarti ada kul itu, ada jeda antara pertanyaan lalu jawaban. Berarti Allah memberikan jawaban. Tapi khusus di ayat ini, kulnya dihilangkan. Mestinya, kalau pakai contoh yang seperti tadi itu, wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah jawaban, bilang sesungguhnya aku ini dekat. Tapi di sini kulnya dihilangkan. Allah langsung mengatakan begini, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Berarti sudah dipotong kompas. Ini lagi-lagi menurut para ulama, ini menunjukkan Allah welcome, membuka diri. Makanya harus kita manfaatkan secara bagus. Karena kalau enggak, ya nanti kita lihat. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Kemarin sempat kita bahas. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Dia itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Cuman kitanya yang sering sembunyi dari Allah. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Jadi maunya bersembunyi dari Allah, tapi tidak mungkin kita bisa bersembunyi dari Allah. Makanya di juz 5 itu dalam surah An-Nisa Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Padahal Allah selalu bersama mereka. Apa artinya yastakhfuna minan nas? Pertama, ada yang mengartikan orang-orang itu mereka bisa merahasiakan sesuatu dari pandangan mata manusia, dari pengetahuan manusia, tapi wala yastakhfuna minallah. Mereka tidak akan mungkin bisa sembunyi dari pengawasan Allah. Jangankan yang kita lakukan, yang terbersit dalam hati saja, bahkan yang akan terbersit Allah sudah tahu dengan ilmunya. Kan begitu? Jadi yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Itu pemahaman pertama bisa begitu. Yang kedua pemahamannya bisa begini. Orang-orang itu banyak yang kalau sama Allah itu tidak malu. Tapi mereka itu malunya sama manusia. Makanya disebutkan yastakhfuna minan nas. Mereka sembunyikan keburukan-keburukan itu dari pandangan manusia. Tapi sama Allah sudah tidak malu. Padahal dalam hadis dinyatakan al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Malu itu adalah termasuk bagian dari iman. Malu untuk berbuat bohong, malu berbuat buruk, malu kalau menyakiti saudaranya, malu kalau ketahuan ini dan itu. Kan begitu. Kadang orang kalau sudah tidak punya malu, ini sangat berbahaya sekali. Ya itu dimulai dari paling tidak memang paling tidak masih ada malu di hadapan orang lain, itu sudah lumayan. Saya masih ingat baca bukunya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri itu. Beliau itu kalau bikin kata-kata itu kan seringkali singkat tapi padat juga itu. Kata beliau begini, kita ini seringkali malu di hadapan manusia, tapi kita ini seringkali berperilaku istilahnya, bukan beringas ya, saya lupa istilah beliau itu apa. Itu ketika dalam kesendirian. Jadi kalau dewean itu waduh semuanya bisa diterabas. Tapi kalau ada orang itu masih ada kontrol. Tapi lumayan. Tapi jangan terus-terusan begitu. Harus ditingkatkan. Ditingkatkan sehingga dari pengawasan manusia ditingkatkan sampai pada pengawasan yang betul-betul walaupun nggak ada orang kita ini tetap berbuat baik gitu loh. Nah itu proses. Kalau tidak dimulai ya tidak akan pernah sampai. Karena 1000 langkah itu tidak akan pernah tercapai jika langkah pertama tidak kita lakukan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ya. Kedekatan sedekat apa? Kata Allah, ujibu da'watad da'i. Aku pasti akan mengabulkan doanya orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia memohon berdoa kepadaku. Lagi-lagi para ulama menarik redaksi ini. Redaksi ini mengatakan ujibu bukan dakwatan nas atau dakwatal insan idza da'an, tapi disifati dengan ada orang yang berdoa. Berarti hikmahnya, pelajaran yang bisa dipetik, ada orang yang sedang berdoa, tetapi ternyata dalam pandangan Allah dia tidak dianggap berdoa. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sebagai orang yang berdoa. Nah, kalau ini ya susah terkabul, karena yang dikabulkan, yang pasti dikabulkan kalau sudah memenuhi syarat berdoa. Di dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ada 42 hadis yang dikoleksi oleh Imam Nawawi itu. Saya lupa teks matanya, tapi intinya begini hadis itu menceritakan. Pernah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang entah habis bepergian atau apa, pokoknya kelihatannya capek kelihatan. Tapi dia itu setelah melakukan ibadah lalu dia berdoa sampai nangis-nangis. Sahabat-sahabat itu sudah takjub, heran dengan orang itu. Ini doanya dikabulkan ini. Lalu Rasulullah menyatakan begini. Orang itu walaupun sampai nangis, doanya gak bisa nembus. Loh kenapa ya Rasulullah? Bagaimana mungkin doa dia dikabulkan sedangkan makanan yang dia makan adalah makanan haram?
Pakaian yang dia makan, pakaian yang haram. Jadi kalau urusan makanan itu haram, itu ada haram secara zatnya, babi haram, anjing haram, kan begitu. Ada yang haram secara hukumnya haram. Kenapa? Karena cara perolehannya tidak benar. Korupsi, mencuri. Walaupun yang dimakan hanya ayam atau tempe atau daging sapi, tapi kalau cara perolehannya tidak benar, jadi haram. Itu bisa menghalangi. Maka orang yang berdoa begini berarti dia tidak memenuhi syarat. Makanya ucap apa? Firman Allah di sini, ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi doanya orang yang berdoa kalau sudah memenuhi syarat pasti dikabulkan. Hanya tinggal nanti bentuknya. Doa itu kalau sudah memenuhi syarat tidak ada yang tertolak. Bentuknya nanti macam-macam. Ada yang diberi sesuai permintaan. Ada yang diberi tapi kadarnya bisa ditambah, bisa dikurangi. Ada yang diberi sedikit di dunia, nanti sisanya diberikan di akhirat. Ada yang tidak diberikan ke kita, tapi nanti buat anak cucu kita, itu bisa. Boleh jadi kesuksesan panjenengan hari ini, itu bukan karena usaha sampean sendiri termasuk ibadah kita, tapi boleh jadi doanya mbah-mbah kita dulu. Itu sangat terkait itu. Karena orang solih itu dampaknya tidak hanya untuk dirinya, itu akan berimbas pada sekian sampai sekian keturunan. Karena jadi orang soleh itu berat. Iya, jadi orang soleh itu berat. Gini contohnya, ada orang yang ya orang soleh lah, dia manusia. Ya selama disebut orang ya tetap manusia. Punya sisi-sisi hawa nafsu. Ya. Lagi jalan-jalan, lalu ngelihat sesuatu yang apalagi di musim panas, umpama loh ya. Nah, itu kan dalam hati nggak dilihat sayang, tapi dilihat kok nggak enak juga. Wah, kan gitu. Jadi sudah berusaha, saya tak menahan loh. Menahan itu kan berat. Maka itulah nanti yang akan dihitung oleh Allah. Iki loh, kamu dulu di dunia itu betul-betul bisa menahan. Saya beri balasannya di akhirat di surga Allah. Bahkan jauh lebih nikmat dibanding apa yang ada di dunia. Nah kalau jenengan lihat kan hanya nikmatnya lihat. Marono ya wis. Iya apalagi kacamatanya dilepas bahaya ini. Budi ini kacamatanya kan kayak punya Superman. Itu justru kalau dilepas malah bahaya, tembus pandang ini. Jadi bisa mengeluarkan. Dulu saya masih kecil ada film Superman gitu, waduh. Saya dulu sempat berpikir itu beli di mana ya kayak gitu kacamatanya. Oh sama Pak Man juga. Jadi begitu. Jadi doa itu pasti dikabulkan kalau sudah memenuhi syarat. Lah syaratnya tadi itu orang yang berdoa. Lalu diberi rumus oleh Allah di lanjutan ayat ini, di dalam ayat ini. Rumusnya apa? Cek orang yang berdoa itu betul-betul memenuhi syarat sebagai ad-da'i idza da'an falyastajibuli. Loh, ini jangan dibaca buli. Oh, ternyata di Quran ada buli. Wah, ini keliru nanti tanda komanya. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka istajibu itu memenuhi perintah-perintahku, ya, memenuhi aku dulu. Ya. Wal yu'minu bi itu keimanannya diperkuat, lalu sudah pasrah setelah usaha, doa, pasrah sudah. Jadi kata kuncinya fal yastajibuli. Bagaimana mungkin kita memaksa Tuhan minta saiki, tapi kita tidak memenuhi perintahnya? Maka ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Puasa enggak, tapi ini enggak minta ini. Jangan dikira orang yang kemudian semuanya lancar padahal dia tidak pernah melakukan ibadah. Wah orang itu loh nggak pernah ibadah, tapi kok dia lancar aja ya, gajinya lebih tinggi dari saya. Jadi gini, kalau ibadah itu konsepnya ini ta'abbud itu kewajiban kita sebagai hamba. Kadang memang kita yakin bahwa Allah akan melimpahkan rahmatnya. Kita percaya wal yu'minu bi. Tapi kalau ada orang yang melakukan maksiat kok dia lebih banyak kelihatannya dari sisi harta yang dimiliki, boleh jadi. Jangan gumun apa? Jangan heran dulu. Itu bisa jadi namanya dalam agama disebut istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu apa? Tambah disok, kasih semua itu hartanya.
itu tapi nanti akan menjerumuskan dia. Jadi kalau masih urusan duniawi itu jangan gampang heran, jangan gampang takjub. Kalau ada orang sudah sregep sholat, ya Allah saya ini sudah sholat tapi ternyata kok penghasilan saya sedikit. Itu memang berarti kita sedang diuji di situ. Tapi tidak kemudian sholatnya berhenti. Tapi yakinlah, pasti suatu ketika Allah akan beri jalan, tidak akan dibiarkan. Syaratnya fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka lanjutannya ditutup ayat ini dengan la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa memperoleh petunjuk di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini sangat berkaitan, termasuk rahasia ketika Allah membuka dirinya selebar-lebarnya, termasuk dalam mengabulkan doa kita. Maka nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah nikmat iman dan Islam. Lalu dilanjutkan dengan nikmat sehat. Jadi kalau sudah punya iman, Islam, sehat, itu sudah luar biasa. Nanti baru yang lain-lain mengikuti. Apa-apa yang kita miliki, tapi kalau tidak sehat, ya tidak ada artinya. Apa-apa yang kita miliki, naudzubillah, kalau orang tidak punya iman, dia tidak mengupgrade keimanannya menjadi ketakwaan prestasi yang luar biasa. Ini namanya tidak barokah. Maka inilah pentingnya bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan seimbang dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.